Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram Kiai Haji Muhammad Hasan Tawakil Alawa SHMM wal Mudirul Jami'ah Dr. Ramis Abdul Aziz Wahab SAG. Qabla ma sa'ulu syukran jazilan ila Ustaz Sabirin Al-Magistir alladzi qad a'tana fursatan hadhil maddah proses aspek dan proses manajemen kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faidah Umma. Dalam makalah kali ini yaitu membahas tentang aspek dan proses manajemen kelas. Apa itu manajemen kelas? Di sini akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian manajemen kelas. Menurut Wiyadini, manajemen kelas adalah keterampilan guru sebagai seorang leader atau seorang pemimpin sekaligus manajer dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif. Agar apa? Agar untuk meraih keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Gitu. Pengertian manajemen kelas adalah sebuah ketentuan atau serta prosedur yang diperlukan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan mengajar gitu. Nah, selain itu manajemen kelas juga berarti perangkat perilaku serta aktivitas guru yang diarahkan untuk menarik, maksudnya itu menarik murid untuk berperilaku yang wajar begitu. Terus manajemen pengelolaan kelas sangat penting diperhatikan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh seorang guru kepada muridnya agar menghasilkan pembelajaran yang baik begitu. Nah, selain itu, manajemen pengelolaan kelas oleh guru dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri siswa, tergantung bagaimana guru itu menjelaskan gitu, sehingga dapat menghadapi tantangan hidup dan menerima kemampuan dirinya dengan apa adanya, baik secara positif maupun negatif, dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Siswa yang memiliki rasa percaya diri mengalami suatu proses perubahan dalam dirinya, bukan hanya pada hasil belajar saja, tetapi juga pada perilaku dan sikap siswa. Apa itu perilaku dan sikap siswa? Yakni berupa keberanian, keaktifan, dan aktualitas diri siswa dalam proses belajar mengajar. Ini juga menurut penjelasan di bawah bahwa percaya diri merupakan mental tools yang mutlak dibutuhkan agar anak berhasil dalam kehidupan pembelajarannya. Dalam menumbuhkan rasa percaya diri tentu membutuhkan suatu manajemen pengelolaan kelas. Dalam proses pembelajaran, pengelolaan kelas merupakan bagian terpenting yang dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Efektif dan efisien supaya dapat memberikan pengaruh positif terhadap siswa dan terhadap perilaku siswa gitu, terutama pada tingkat percaya diri siswa. Jadi kekondusifan kelas itu tergantung penjelasan seorang guru. Tempat belajar yang bersosialisasi dengan baik serta sebagai tempat untuk membentuk kepribadian yang tangguh dan pemberani, terutama dalam hal tampil di depan umum itu. Semua itu tidak lepas dari peran seorang guru. Seorang guru itu memiliki peran yang penting untuk kelancaran seorang siswa gitu. Seorang guru juga perlu menyusun manajemen pengelolaan kelas. Bagaimana membentuk sebuah kelas yang konsisten gitu dan efektif, serta yang paling penting yaitu manajemen pengelolaan kelas yang interaktif. Pada umumnya, pengelolaan kelas yang diterapkan oleh seorang guru
adalah lebih banyak berbicara dan menjelaskan pemateri pelajaran. Di sini seorang guru itu lebih banyak menjelaskan sebuah materi agar suatu murid itu lebih paham dengan penjelasan seorang guru tersebut gitu. Sedangkan siswa lebih banyak diam, menyimak serta mencatat. Siswa berbicara hanya jika ditunjuk oleh guru. Nah, dari penjelasan di atas itu tergantung dengan kepercayaan dan sebuah rasa percaya diri seorang murid. Dengan begitu siswa terlampau pasif dan pembelajaran akan terasa membosankan bagi siswa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru harus bisa mematuk siswa untuk memberikan timbal balik atau untuk memberikan responsif agar siswa itu mempunyai kemampuan untuk merangsang pikirannya untuk menjawab sebuah pertanyaan dari seorang guru. Saya di sini akan melanjutkan dari materi utama, yaitu proses manajemen dalam kelas. Proses manajemen kelas yang pertama berkaitan dengan strategi pembelajaran dalam mengelola kelas. Dalam pengelolaan kelas yang sesuai untuk diterapkan seorang guru harus memakai strategi sekiranya siswa tersebut paham dan mudah mengerti dan lebih simpel dan ruwet sekiranya yang diterapkan oleh seorang guru sekiranya mengembangkan dan mendatangkan dari seorang didik tersebut sekiranya siswa tersebut percaya diri terhadap dirinya. Ada beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry yaitu SPI. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu SPBM. Dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kooperatif SPK. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang pertama di sini SPI adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan juga analitis untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Proses berpikir tersebut dapat dilakukan melalui tanya jawab dari guru dan juga siswa tersebut. Pembelajaran akan lebih interaktif dan terjalin hubungan internal antara guru dan juga siswa tersebut, sehingga siswa tersebut menjadi lebih semangat dan lebih paham terhadap materi tersebut. Yang kedua, SPBM yaitu suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah secara ilmiah. Dengan demikian siswa dihadapkan pada permasalahan yang nyata supaya dapat berpikir kritis dan dapat memecahkan setiap permasalahan tersebut, dan juga berani mengambil resiko sehingga siswa dapat memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi terhadap dirinya. Yang ketiga, SPK yaitu suatu pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar siswa dengan membentuk suatu kelompok kecil yang terdiri dari beberapa siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dalam satu kelas itu di antara semua siswa tersebut dijadikan atau 3 kelompok, 4 kelompok tersebut, dan dalam satu kelompok tersebut ada siswanya tersebut tidak pas tercantum yang pintar-pintar, yang bodoh-bodoh, tidak, tapi dicampur-campurkan antara yang pintar dan juga bodoh, sehingga yang bodoh tersebut bisa memahami lewat yang siswa yang lebih pintar tersebut. Yang 3 sudah, yang terus
Manajemen pengelolaan kelas yang kedua berkaitan dengan metode pembelajaran. Dalam mengelola kelas, metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru merupakan salah satu komponen penting yang harus diperhatikan seorang guru dalam manajemen pengelolaan kelas. Guru harus lebih memahami metode pembelajaran yang menarik dan juga memilih metode yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahaman siswanya. Siswa merupakan siswa yang masih labil dan mereka akan lebih mudah merasa jenuh dan bosan dengan pembelajaran yang monoton. Oleh karena itu, guru harus kreatif dan inovatif dalam memilih serta menerapkan metode pembelajaran untuk mengajar siswanya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari uraian mengenai manajemen pengelolaan kelas untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri seorang siswa, terdapat dua hal yang dapat diperhatikan oleh guru untuk mengembangkan kreativitas seorang siswa serta inovasi guru dalam pengelolaan kelas. Pertama yaitu strategi pembelajaran dalam pengelolaan kelas yang sesuai untuk diterapkan oleh guru sebagai langkah menumbuhkan rasa kepercayaan diri seorang siswa. Guru itu menjelaskan sesuai dengan tingkat seorang siswa. Maksudnya itu untuk penjelasan seorang siswa yang tingkat SD, tingkat MI, tingkat sanawiyah, SMA begitu. Terdapat 4 strategi pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan guru. Antara lain strategi pembelajaran inquiry, terus pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran kontekstual. Nah, yang kedua, manajemen pengelolaan kelas yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk diterapkan sebagai upaya dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri seorang siswa. Terdapat 3 metode pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan oleh guru SD, yaitu metode pembelajaran bermain peran, metode pembelajaran diskusi, dan metode pembelajaran tanya jawab yang dijelaskan oleh pemateri yang kedua tadi. Nah, dengan demikian harapannya kesadaran dan pengetahuan seorang serta pemahaman guru semakin meningkat mengenai manajemen pengelolaan kelas, bagaimana mengatur kelas agar menjadi kondusif dan inovatif begitu. Terus dari situ pengelolaan kelas menjadi menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa dan akan lahir sebuah terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan kelas ke depannya. Kurang lebihnya penjelasan saya dan pemateri kedua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.